Gunakanlah kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari begitu lebar, luas, dalam, tinggi, dan begitu menakjubkannya kasih-Mu melalui firman yang telah Engkau akan sampaikan. Berkatilah hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kekurangan, dan dosa ini. Biarlah kuasa Tuhan sendiri memampukan, menyempurnakan, dan menguduskan, sehingga dapat dipakai alat-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan saya pada saat ini. Dan saya meyakini di dalam segala sesuatu yang kita lakukan dan kita rasakan, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang kurang baik, saya percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kita. Kita menyadari di dalam setiap kehidupan manusia tidak ada pernah namanya sempurna, pasti ada kelemahan dan juga ada kesalahan. Di dalam setiap pekerjaan kita, ketika kita berangkat ke kantor, terkadang kita tidak tepat waktu, dan kita mungkin melakukan pekerjaan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan ataupun atasan kita, sehingga kita ditegur. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan lagi, kita akan mendapatkan surat peringatan pertama, melakukan kesalahan lagi, surat peringatan kedua, dan selanjutnya bahkan kita mungkin bisa dikeluarkan. Di dalam setiap rumah tangga kita pun juga demikian. Kita terus melakukan namanya kesalahan, baik kepada istri, baik kepada suami, juga kepada anak-anak kita, sehingga terkadang kita mendukakan hati mereka. Namun mereka terus memberikan kesempatan demi kesempatan di dalam setiap kelemahan, kekurangan, dan kesalahan kita. Demikianlah dengan anak-anak yang sekolah, ketika mereka melakukan suatu ujian dan mereka gagal, guru memberikan ujian susulan lagi. Kemudian ketika kita gagal lagi, guru juga memberikan suatu tugas. Dan ketika kita gagal menjalankan tugas atau mengerjakan tugas itu, maka kita tidak lulus. Kesempatan demi kesempatan telah diberikan oleh manusia di dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah Tuhan juga memberikan kesempatan yang indah di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya yang dikasihi. Dan kita menyadari setiap kesempatan demi kesempatan itu ada batas waktu yang telah Tuhan boleh nyatakan. Dan pada saat ini kita akan belajar satu tema, yaitu inilah kesempatannya. Sekali lagi, inilah kesempatannya. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat yang pertama, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepadanya keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dan suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Ketika kita membaca pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-17, di situ menjelaskan suatu pertanyaan yang mengatakan, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapa yang dapat bertahan?
Pertanyaan pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 ini dijawab pada pasal yang ke-7 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Memang murka orang-orang yang tidak percaya ini begitu luar biasa, begitu menakutkan, bahkan terkadang mereka menyiksa orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan umat-umat Allah ini. Tetapi di sini ada satu karakter pribadi Allah yang begitu luar biasa, yang dimana ini patut ditiru, patut diteladani, dan juga patut direspon oleh orang-orang yang telah percaya dan mengasihi Tuhan. Yaitu pertama, Tuhan menunjukkan kesabarannya. Ayat yang pertama, Yohanes melihat bahwa ada 4 malaikat yang berada di utara, di selatan, di barat, dan di timur, yang dimana mereka menahan angin, yang dimana angin tersebut dapat merusak bumi, merusak laut dan pohon-pohon. Kata angin di sini bukanlah angin yang sepoi-sepoi, angin yang menyejukkan, angin yang menenangkan, tetapi suatu angin yang begitu luar biasa, seperti topan, seperti tornado, seperti puting beliung yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya Jumat 17 Juli 2020, 2 kecamatan yang ada di Pontianak, ada suatu angin puting beliung yang cukup luar biasa, sehingga bukan merusak 10 atau 20 rumah, tetapi menurut wali kota ada 300 rumah yang rusak. Bagi kita, angin adalah suatu udara yang tenang, yang dapat kita hirup dan dirasakan. Tetapi ketika intensitasnya besar, angin itu dapat membunuh manusia. Dan hal ini kita juga bisa melihat di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, di mana ketika Tuhan ingin bertolak di sebuah danau, dan pada saat itu dia tidur, lalu muncullah badai yang begitu luar biasa, angin yang begitu kencang, sehingga semua murid-murid pada saat itu berusaha supaya perahu yang mereka tumpangi tidak terbalik atau mereka dapat selamat sampai di tujuan. Dan pada waktu itu, ketika di tengah-tengah badai itu, mereka berkata kepada Tuhan yang sedang beristirahat, "Tuhan, kita akan mati." Lalu Tuhan bangun dan Tuhan meredakan angin ribut tersebut, sehingga terjadi ketenangan, kesejukan, kedamaian. Dan bahkan saya membayangkan ketenangan air yang ada di danau itu, kita bisa melihat pantulan dari cahaya bulan. Dan mungkin wajah kita ketika kita melihat ke bawah, wajah kita terlihat jelas karena begitu tenangnya angin tersebut. Tetapi disinilah respon kita sebagai manusia. Kita menyadari dan kita mengakui Allah itu maha kuasa. Allah itu mengendalikan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita pada saat ini, baik udara, cuaca, hujan, salju, dan juga benda-benda yang ada di sekeliling kita. Dan ketika kita menyadari semuanya ini, seharusnya kita memiliki suatu perasaan, inilah kesempatannya untuk melihat kesabaran Tuhan yang begitu luar biasa. Dia mengatur tata surya ini dan bumi ini begitu indah, berputar melalui porosnya, mengelilingi matahari. Angin tidak terlalu kencang, dan di mana pada saat ini bisa kita hirup dengan begitu indahnya, dan membuat kita bisa bertahan sampai saat ini. Dia juga memberikan musim kemarau dan musim penghujan, dan kita bisa bercocok tanam. Ketika bercocok tanam, Tuhanlah yang menumbuhkan segala jenis tanaman yang kita boleh tabur di ladang atau di sawah kita, sehingga ketika panen kita bisa menikmatinya. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, ketika kita menyimpang, tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan,
Tuhan tetap sabar di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menghukum seperti pada zaman Nuh pada waktu itu. Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan yang begitu indah. Tuhan memiliki kesabaran yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak beribadah, Tuhan tetap sabar. Ketika kita menyakiti keluarga kita, baik istri atau suami kita, Tuhan tetap sabar. Ketika kita tidak melakukan pelayanan, Tuhan tetap sabar. Ketika kita tidak mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, Dia tetap sabar. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Gunakanlah kesempatan yang ada ini bukan untuk melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan, tetapi marilah kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Syukurilah apa yang ada pada saat ini dan muliakanlah Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang kedua yang Tuhan boleh ajarkan di dalam kehidupan kita, kesempatan apa yang Tuhan berikan? Yaitu kesempatan untuk menerima tanda. Pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dijelaskan bahwa Yohanes melihat seorang malaikat yang juga memiliki kedudukan setara dengan keempat malaikat tersebut yang akan menghancurkan dunia. Dia datang dari matahari terbit, yaitu dari timur, dan berkata, jangan rusakkan dunia ini, sebab belum waktunya, karena materai ini akan diberikan kepada setiap dahi orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, dan ini belumlah genap. Tanda itu juga diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan dalam perjanjian lama kita bisa melihat di dalam Yeskiel pasal yang ke-9 ayat yang keempat yang mengatakan, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tuliskanlah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji dilakukan di sana. Hal ini menjelaskan di dalam Yeskiel itu bahwa di umat Israel ada sebagian orang yang berkeluh kesah, merasa sedih dan merasa prihatin karena banyak orang saudara-saudarinya telah melakukan dosa dan kejahatan di mata Tuhan, dan orang-orang tersebut masih mengandalkan Tuhan, memohon supaya saudara-saudarinya bertobat, tetapi orang-orang yang belum bertobat melakukan kehendak mereka sendiri, melakukan dosa kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengutus utusannya untuk memberikan tanda T, atau di dalam huruf Ibrani itu adalah tau, berbentuk silang atau tanda plus yang memiliki arti perlindungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya tanda plus ini mengingat salah satu tanda di mana Yesus disalib, yaitu salib itu sendiri, yang tandanya hampir sama, dan itu diletakkan di dahi kita. Ini bukan merupakan suatu hal yang harafiah, tetapi memfiguratifkan bahwa Kristus itu ada di dalam pikiran manusia yang percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan itu selalu ia pikirkan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya, sehingga mempengaruhi perkataannya, mempengaruhi hatinya, dan juga mempengaruhi perbuatannya. Di sini kita juga belajar bahwa saya percaya, saya meyakini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara adalah orang-orang yang memiliki pikiran Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya ketika kita memiliki pikiran Kristus yang begitu indah, tentunya kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan ini. Menikmati, melakukan, dan hidup berjalan dengan sesuai apa yang Tuhan boleh ajarkan di dalam kehidupan kita. Apakah memikirkan tentang Kristus dan melakukan apa yang dikehendaki Kristus itu mudah? Menurut saya tidak, begitu sulit dan
begitu tidak mengenakkan. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita mengikuti Kristus di dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan mengalami suatu damai sejahtera dan kehidupan kita pasti diselamatkan. Mungkin ada pertanyaan di dalam kehidupan kita. Ada saudara-saudari kita yang dimana mereka tahu tentang Kristus, mengenal tentang Kristus, dan mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki Kristus. Apakah orang-orang yang seperti ini akan diselamatkan? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Orang yang mengenal Allah bukan hanya di dalam pikiran saja, tetapi mereka melakukan di dalam kehidupan. Itulah orang-orang yang memiliki tanda pasti akan diselamatkan. Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang Tuhan boleh nyatakan. Dan yang ketiga, mengenai waktu. Sampai kapan kesempatan yang Tuhan berikan itu? Sampai genap umat Tuhan yang ditentukan. Kita bisa membaca pada ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Dikatakan sebanyak 144.000 orang, yang dimana angka ini terjadi ada 12 dari suku Israel, yang setiap sukunya itu ada 12.000. Artinya 12 kali 12.000 adalah 144.000. Ketika kita membaca di dalam Perjanjian Lama tentang keturunan dari Israel, ini sedikit ada perbedaan, yaitu tidak sesuai dengan urutan kelahiran, dan yang kedua ada suku yang tidak disebut. Di dalam 1 Tawarik pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan anak-anak Israel atau Yakub itu adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Aser. Tetapi di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai 8 dikatakan Yehuda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manase, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Ada satu pribadi yang tidak muncul, yaitu anak Israel yang bernama Dan. Kenapa Dan ini tidak muncul namanya? Ternyata ketika kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-18 ayat yang ke-30 sampai 31 dikatakan Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Girsom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkat sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Artinya apa? Pada waktu sebelum mereka dibuang, mereka menyembah patung yang mereka buat. Mereka tidak menyembah Tuhan yang selama ini telah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Mereka juga dibimbing sampai tanah perjanjian, tetapi mereka tidak mempedulikan Tuhan yang menolong dan mengasihi kehidupan mereka, sehingga nama Dan digantikan oleh nama Manase, yaitu cucu dari Yakub, anak dari Yusuf pada saat itu, yang dimana dia lambang dari keselamatan itu sendiri. Beberapa orang berkata kepada saya bahwa orang-orang yang pasti akan diselamatkan itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah bangsa Israel, yaitu ke-12 suku tersebut. Yang kedua adalah kita, orang-orang yang telah percaya di luar suku Israel. Apakah itu tepat bagi kehidupan kita pada saat ini ketika merenungkan firman Tuhan? Bagi saya tidaklah tepat, karena saya menyadari dan saya meyakini orang yang pasti diselamatkan adalah orang yang benar-benar percaya kepada Yesus. Bukan karena keturunan, bukan karena dia diwarisi oleh sesuatu, tetapi dia menaruh hatinya kepada Kristus. Bahkan di dalam Roma dikatakan
bahwa akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel secara jasmani adalah orang Israel secara rohani, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Artinya apa, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Bukan menurut daging, bukan menurut keturunan dari nenek moyang kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan berarti keluarga kita Kristen kita pasti diselamatkan, tidak. Tetapi orang yang diselamatkan adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang tua kita bukan orang percaya pun, ketika kita percaya kepada Tuhan pastilah akan diselamatkan. Dan inilah kesempatan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Kita meresponi kasih Tuhan yang begitu besar. Beberapa orang ketika ditanyai, ayo kita mengasihi Tuhan, berdoa, beribadah dan melayaninya dengan sungguh. Ketika masih kecil jawabannya adalah, nanti dulu, saya ini masih muda, saya belum banyak pengalaman. Ketika nanti saya melayani, nanti banyak salah dan nanti mendukakan hati Tuhan. Nanti saja ketika sudah beranjak remaja atau menuju dewasa. Ketika sudah remaja menuju dewasa, hamba Tuhan dan mungkin kakak-kakaknya mengajak, ayo melayani, kita bersekutu bersama memuliakan nama Tuhan. Jawabannya, nanti dulu, saya ini masih banyak tugas, ekstrakurikuler di sekolah juga begitu padat. Saya harus bimbel, ada banyak tugas yang harus saya boleh selesaikan dalam waktu-waktu dekat ini. Nanti dulu, ketika sudah dewasa, ketika bekerja. Setelah sudah dewasa dan bekerja, ketika diajak pelayanan, ayo kita melayani dan mengasihi Tuhan. Jawabannya, nanti dulu, karena saya ingin menata karir dulu, kehidupan saya supaya mapan dulu, enak dulu. Nanti kalau saya sudah menikah, memiliki istri dan memiliki anak. Kemudian setelah memiliki istri dan anak, ayo kita melayani, mengasihi dan mencintai Tuhan. Ayo ambil bagian di dalam rumah Tuhan. Jawabannya, nanti dulu, anak saya masih kecil, membutuhkan bimbingan dan juga membutuhkan pendampingan. Saya juga memiliki masalah di dalam keluarga sehingga saya tidak bisa melayani nanti ketika sudah anak saya besar dan ketika saya sudah tua. Ketika sudah tua, hamba Tuhannya sudah meninggal, dan ini kakaknya ini juga sudah tua, mengatakan, ayo melayani, ambil bagian di dalam rumah Tuhan. Jawabannya, waduh, aku ini sudah tua, sudah banyak sakit, nanti malah menghambat dalam pelayanan. Jadi yang muda saja yang melayani, yang kecil saja, atau yang masih remaja saja. Ini adalah suatu alasan demi alasan yang terkadang orang-orang lontarkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi ketika kesempatan itu habis, kita tidak bisa mengulangi hal-hal yang indah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika kita kecil, Tuhan tidak melihat kekurangan atau kelemahan kita. Ketika kita melayani, Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Ketika kita remaja beranjak ke dewasa, Tuhan tidak melihat betapa sibuknya engkau studi untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi Tuhan menginginkan hatimu untuk mengembangkan rumah Tuhan. Ketika engkau sudah bekerja, Tuhan tidak menginginkan apa yang engkau berikan kepada Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan dirimu datang kepada Tuhan, mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau sudah memiliki keluarga, Tuhan tidak menginginkan apa-apa, hanya Tuhan menginginkan bahwa anakmu dan istrimu melihat bahwa engkau menjadi teladan yang baik, membawa mereka kepada Tuhan. Dan ketika engkau sudah tua, bukan Tuhan menginginkan tenagamu yang penuh keterbatasan kekurangan, tetapi Tuhan menginginkan hatimu untuk berdoa bagi sesama orang-orang yang percaya. Sehingga di dalam setiap usia kita boleh melayani Tuhan. Ini adalah suatu kesempatan yang terkadang kita lalaikan, bahkan kita lupakan. Marilah kesempatan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup ini, kita
lakukan dengan semaksimal mungkin. Karena hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hanya untuk menikmati dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagi kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari Engkau adalah Allah yang sabar, yang mendapatkan suatu kesempatan bagi kami untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ajarkan kami boleh taat dan setia kepada Engkau, melakukan tugas yang boleh Tuhan sediakan bagi kami, dan kami boleh menikmati dan boleh meninggikan nama Engkau. Inilah doa kami, berkatilah orang-orang yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.